Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua sobat, seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat, untuk part terakhir ya sobat, untuk water inlet ya sobat ya. Ini prosesnya cukup panjang sobat, karena memang ada berganti juga ya sobat ya. Jadi awal mula punya gambaran akan dikasih shock ini ya sobat ya. Berhubung posisinya terbatas, tempatnya kecil ya, nggak bisa mudah diakses untuk posisi dudukan mesin water inletnya. Akhirnya untuk mengoptimalkan shock ini dengan merapatkan atau membuat benar-benar presisi agak kesulitan karena posisi ya sobat ya. Tapi kalau seumpama posisi dudukannya, ruangnya terbebas, lebih leluasa untuk diakses, dan kita mengukur untuk shocknya ini masuk itu lebih mudah, harapannya tetap mudah juga sih sobat ya. Ini kita simpan sobat untuk part persediaan ya sobat ya. Jadi untuk yang shock, akhirnya karena posisinya sempit, tempatnya terbatas, sulit diakses karena di bawah sasis itu ya sobat, akhirnya kami menggunakan akal gitu ya sobat ya. Kami lihat dudukan itu kan awal mulanya coakan yang ada di dudukan mesin water inlet, ada benda yang di situ namanya termostat untuk fungsinya untuk seperti katup gitu sobat. Ada pernya, ketika derajat panasnya mencapai derajat air coolant-nya di situ, radiatornya 7,79 atau 80 derajat Celcius kurang lebih ya sobat. Kemudian termostat itu fungsinya seperti katup, seperti keran, akan membuka sobat. Nah, airnya coolant water dari radiator akan masuk ke proses pendinginan di bagian yang mesin gitu ya sobat. Masuk, nanti sirkulasinya naik lagi. Nanti ketika suhunya sudah turun di bawah 79 derajat Celcius, 80 derajat di bawah itu, akan termostatnya menutup lagi katupnya sobat ya. Fungsinya itu. Jadi karena kami kebetulan ini unitnya cukup lama gitu sobat ya, kami dari awal kami dapat juga unitnya memang ketika dibuka water inletnya sudah tidak menggunakan termostat lagi sobat. Dan memang ini sobat, banyak pertimbangan juga ya termostat, karena posisi kena air coolant segala air coolant, tekanan panas juga, berjalannya waktu, usia, memang karena partnya di dalam termostat itu juga pernya segala macam kan dari besi juga sobat. Tapi karena berhubung terendam dengan air coolant, air radiator, tekanannya panas, tekanannya juga tinggi, berjalannya waktu biasanya korosi sobat, biasanya karat, berkorosi. Kemudian katupnya ini sobat, katupnya tidak fleksibel lagi, atau kurang fleksibel, kemudian kurang buka gitu ya sobat ya, istilahnya ya, agak macet karena korosi sobat. Biasanya begitu, ketika termostatnya posisinya korosi dan macet, tidak membuka katupnya, otomatis air coolantnya dari radiator nggak bisa masuk ke proses saluran pendinginan yang di mesin sobat. Nah, itu juga akan beresiko untuk overheating juga sobat. Jadi akhirnya karena pertimbangan juga ini dari awalnya termostatnya sudah nggak ada di dalam water inlet itu, kemudian mobil juga usianya cukup lama gitu ya, akhirnya kami putuskan nggak menggunakan termostat sobat. Cuman kami ambil kepalanya saja, yang bagian untuk menutupi dudukan coakan di dalam dudukan mesin water inlet itu. Kemudian dengan mekanik senior juga kami diskusi ya, kami cari solusi yang terbaik untuk sementara gitu sobat. Akhirnya mendapatkan solusi itu sobat. Jadi kami beli termostat baru, tapi hanya kemudian digerinda, hanya diambil bagian dudukan atasnya saja untuk menutup coakan di dalam dudukan mesin water inletnya itu sobat. Jadi akhirnya ketika dikasih ini ya sobat ya, dikasih termostat ini, dudukannya headnya itu, nah ini termostatnya kebetulan kami adanya ini ya sobat ya, ini number partnya ini juga sobat. Nah itu
pas sobat, karena memang aslinya memang ada termostat di situ ya sobat ya. Nah, ini kami gunakan hanya headnya saja, kami gerinda, terus untuk per-pernya ini akhirnya disimpan saja ya sobat ya. Nah, ketika dudukannya sudah posisi pas dengan mekanik senior, ditambahkan plastik steel gitu ya sobat, lem besi itu ya sobat ya, untuk menutup celah dan untuk merekatkan dan benar-benar membuat rata gitu ya sobat, benar-benar flat. Terus kemudian celah-celah yang korosi itu yang sekitar 2-3 mili itu tertutup dengan sempurna gitu ya sobat. Harapannya itu kemudian hasilnya cukup demes sobat ya, kalau bahasa di daerah kami demes sobat, demes, mantap. Kemudian dipasang, kita tunggu dulu sehari semalam. Kemarin malah prosesnya kami tunggu hampir 2 hari 2 malam ya, karena menunggu juga teknisi senior menjadwal ulang untuk untuk datang gitu ya sobat, karena beliau jadwalnya juga cukup padat. Akhirnya 2 hari berlalu, malah kami juga cukup senang juga ya, cukup optimal untuk plastik steelnya, lemnya lebih kering lagi ya sobat. Jadi 2 hari 2 malam kita tunggu, akhirnya datang beliaunya, kita pasang. Ini posisinya sudah kami coba beberapa kali untuk keliling kendaraannya, posisinya aman sobat, tidak ada rembesan ataupun bocor di air coolant radiatornya ketika berjalan maupun ketika parkir sobat. Jadi bersyukur juga sobat, ini kita biasanya sampai ke sini sobat, air radiator coolernya itu kalau posisi water inletnya bocor itu biasanya ada air coolant warna hijau, atau kami biasa menggunakan yang coolant hijau ya, tapi ada juga yang warna merah, monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Nah, biasanya sampai ke sini sobat airnya, rembesannya itu. Jadi ini sudah beberapa kali kami gunakan keliling, sudah tidak ada rembesan, tidak ada air coolant di atas blok mesin ya, yang dekat dengan water inlet itu sobat. Kita coba untuk hidupkan nih sobat ya, sebentar sobat rekan-rekan. Jadi ini sobat, bersyukur juga ya, dengan optimal sudah mesinnya anteng, tidak bergetar gitu ya sobat ya. Jadi anteng, nyaman, terus responsif juga sobat. Memang untuk proses pendinginan itu penting ya sobat ya, pengaruhnya cukup signifikan terhadap keseluruhan mesin gitu ya sobat ya. Amit-amit kalau proses pendinginannya bermasalah, ada kendala, takutnya mesin overheating sampai ke ini, dipaksakan kemudian ngejam sobat. Ngejam itu macet sobat, jadi mesinnya di dalam amit-amit ya, tidak minta ya sobat ya, dapat juga stang sekernya bengkok, ataupun biasanya stang sekernya bengkok atau apa yang posisi di dalam kruk asnya atau apa, itu karena terlalu overheating, karena proses pendinginan tidak sempurna, tidak berjalan dengan optimal, overheating, terus kemudian dipaksa karena nggak tahu gitu ya, mungkin tidak tahu di jalan, terus akhirnya takutnya ngejam itu sobat. Kalau macet, stang sekernya bengkok, ya mau nggak mau turun mesin sobat, amit-amit nggak minta ya sobat. Jadi memang proses pendinginan ini cukup signifikan pengaruhnya terhadap mesin sobat. Jadi memang harus di maintain ya sobat ya, beberapa tahun harus dilihat, karena untuk proses korosi di dalam water inlet maupun di water outlet itu secara alamiah berjalannya waktu, usia akan aus, akan korosi sobat. Itu memang akan secara alamiah natural akan terjadi korosi itu sobat. Jadi walaupun mesinnya sudah, blok mesinnya menggunakan aluminium, tapi ya tetap
akan sedikit demi sedikit akan muncul korosi dan aus untuk berjalannya waktu untuk jangka panjang ya sobat ya, tidak 1 bulan 2 bulan ya, bertahun-tahun biasanya baru akan muncul itu. Jadi memang rutin berapa tahun harus ditengok gitu sobat, harus di maintain, dilihat ya sobat ya. Jadi ini sobat, ini water inletnya yang ini sobat, water inlet di dalam sini kan memang aksesnya agak sulit ya sobat, karena memang posisi mesin yang di bawah sasis ini memang posisi yang kebetulan ya sobat ya, untuk posisi yang di water inletnya agak sempit gitu tempatnya. Tapi kalau posisi mesin yang di depan yang kap mobil dibuka itu kan biasanya lebih leluasa ya sobat, untuk menjangkau ke part yang ada di dalam mesin ya. Ini sobat, yang penting tahu aten-atenannya sobat ya, tahu bagaimana untuk maintenance-nya ya sobat ya. Ini sobat, disesuaikan dengan kebutuhan sobat, rekan-rekan juga ya sobat ya. Ini posisi dari belakang ya sobat ya, mesinnya anteng sobat, memang pengaruh ya kalau untuk proses pendinginan. Ini kita lihat dari arah yang depan ya sobat ya. Sebentar sobat, rekan-rekan. Oke, lanjut ya sobat, rekan-rekan. Nah ini partnya sobat ya. Terus terakhir jangan lupa ini sobat, untuk ringnya ya, karet seal o-ringnya ya, ini juga dipersiapkan untuk proses penggabungan antara water inletnya dengan dudukan mesinnya yang sudah dikasih dudukan dari termostatnya gitu sobat ya, kepalanya untuk menutup celah-celahnya, untuk menutup coakannya, terus kemudian dikasih plastik steel sobat. Nah ini posisi water inletnya juga sobat. Water outletnya juga sudah kemarin juga proses sekalian di cat ya sobat ya, sekalian dikasih epoxy cat dasar, kemudian dicat kaleng, cat hitam metalik, kebetulan dari pilok kami adanya prosesnya itu optimal juga, ditunggu sampai kering semalam 2 malam untuk cat dasar epoxy yang di dalam water outlet juga sobat. Ini yang inletnya sobat ya, kita dekatkan sobat. Nah ini sobat, ini biasanya dari sini ada ini sobat, ada air coolernya. Kalau semuanya water inlet ini ada bocor, dicoakan, ada dudukannya keropos, kemudian ada rembes bocor, biasanya air coolernya akan keluar juga dari di mesin belakang itu, di atas maupun yang di depan ini sobat, akan muncul juga. Ini bersyukur juga sobat, aman, tidak ada rembesan atau tidak ada bocor juga sobat, mantap. Dan mesinnya anteng sobat, karena proses pendinginannya sudah normal, sudah optimal lagi ya sobat ya, mantap sobat. Terus kemudian di sealernya sobat, itu sealer yang tahan panas ya sobat ya, untuk memasang selang-selangnya ini, selang-selang water inlet maupun selang water outletnya dikasih sealer yang hitam yang untuk menahan panas ya sobat ya. Mantap sobat, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat, rekan-rekan. Terima kasih.